for FIFA Elite Referees MA course, and this course happens once in a year. I can call it an annual course, which is conducted in collaboration with FIFA, and we are lucky that we have received international instructors from FIFA, Mr. Mahamoud from Egypt, and who is a technical instructor, and the physical instructor, Mr. Ephraim Zengo, who is a Malawian, and these people are the lead instructors. We have got also tak terima dipermalukan. FAM Malaysia resmi siapkan langkah hukum internasional usai dituding lakukan pemalsuan naturalisasi. Kuala Lumpur kembali bergejolak. Setelah serangkaian demo besar-besaran mengguncang kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini situasi berubah semakin panas. Dalam langkah yang mengejutkan dunia olahraga, FAM secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan membawa tuduhan pemalsuan dokumen naturalisasi ke jalur hukum internasional. Pernyataan resmi itu dibacakan di depan ratusan wartawan di Menara FAM, Kelana Jaya, dan langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dari komunitas sepak bola global. Ketua FAM yang tampak tegang dan berwajah pucat berdiri di podium dengan nada suara berat, "Kami tidak akan tinggal diam." Tuduhan yang dilontarkan terhadap federasi ini tidak hanya menyerang institusi, tapi juga martabat sepak bola Malaysia. "Kami akan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, di Swiss dan menuntut keadilan di tingkat internasional," ujarnya disambut kilatan kamera yang bertubi-tubi. Pernyataan itu terdengar seperti upaya desperasi untuk menyelamatkan citra federasi yang kini berada di ujung tanduk. Langkah FAM ini datang setelah beberapa hari penuh tekanan publik. Ribuan supporter menuntut pembubaran federasi, sementara laporan investigatif terus bermunculan, menunjukkan indikasi kuat adanya manipulasi dokumen kewarganegaraan sejumlah pemain asing yang membela timnas Malaysia dalam turnamen resmi FIFA dan AFC. Dari laporan tersebut, ditemukan bahwa beberapa pemain ternyata tidak memenuhi syarat residensi dan keturunan yang ditetapkan oleh FIFA, namun tetap diberi paspor Malaysia dengan alasan yang meragukan. FAM merasa bahwa tuduhan itu adalah hasil dari agenda terselubung, pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Malaysia dari peta sepak bola Asia. "Kami tidak takut dengan tekanan publik. Kami tahu apa yang benar. Semua proses naturalisasi dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah. Kami siap membuktikan itu di pengadilan internasional," kata Wakil Presiden FAM dalam wawancara eksklusif dengan media lokal. Namun publik tampak tidak percaya. Di luar kantor FAM, puluhan supporter masih bertahan membawa poster bertuliskan, "Kebenaran tidak bisa dibeli," dan "Kami mau bukti, bukan alasan." Situasi di Kuala Lumpur pun menjadi sorotan dunia. Media internasional seperti BBC Sport, ESPN, The Guardian, hingga Al Jazeera menurunkan headline serupa, "FAM akan bawa tuduhan pemalsuan ke pengadilan internasional." Beberapa di antaranya menilai langkah ini sebagai aksi nekat yang berpotensi mempermalukan Malaysia lebih dalam jika terbukti bersalah. Namun bagi FAM, ini adalah taruhan terakhir untuk mempertahankan sisa kehormatan mereka. Sementara itu, di sisi lain, FIFA dilaporkan tidak akan tinggal diam. Sumber dari Zurich menyebut bahwa Federasi Dunia tersebut telah membuka penyelidikan resmi terhadap FAM. Jika terbukti ada manipulasi atau pemalsuan dokumen, sanksinya bisa sangat berat, mulai dari pencoretan Malaysia dari ajang internasional, hingga pembekuan status keanggotaan. Namun yang membuat situasi makin panas adalah klaim FAM bahwa FIFA telah melanggar asas keadilan dengan membocorkan temuan internal kepada media tanpa verifikasi lebih lanjut. "Kami sudah cukup sabar. Nama baik kami dirusak oleh rumor. Maka kami akan lawan balik," kata Sekretaris Jenderal FAM dengan nada tajam. Langkah ini langsung memicu gelombang reaksi keras di dalam negeri. Para pengamat menilai keputusan membawa perkara ke jalur hukum internasional hanya akan memperburuk citra Malaysia di mata dunia. Ini seperti menyalakan api di tengah bensin. Alih-alih menenangkan keadaan, FAM justru menantang lembaga tertinggi sepak bola dunia. "Ini gila," ujar seorang pakar hukum olahraga dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Namun FAM tampaknya tak peduli. Mereka bahkan telah menunjuk tim pengacara internasional asal London yang sebelumnya menangani kasus besar klub-klub Eropa di CAS. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis malam hari, FAM menegaskan bahwa tuduhan pemalsuan adalah fitnah politik sepak bola yang sengaja dihembuskan oleh rival regional. Banyak yang menafsirkan bahwa sindiran itu mengarah kepada Indonesia dan Singapura,
Dua negara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena keberhasilan mereka membangun program naturalisasi dengan cara transparan dan legal. Kami tidak menuduh siapapun, tetapi semua orang tahu, ada pihak yang senang melihat Malaysia jatuh, tulis pernyataan itu dengan nada sinis. Di media sosial, situasi semakin memanas. Hashtag FAM Kecas dan kebenaran akan terbukti mulai trending di Malaysia. Sementara di sisi lain muncul tagar tandingan bubar FAM dan kami sudah tahu dari pihak yang skeptis terhadap langkah federasi. Banyak warganet yang menilai bahwa FAM hanya mencari cara untuk mengalihkan isu dari kesalahan internal mereka. Kalau memang yakin tidak salah, kenapa baru sekarang bicara hukum? Kenapa setelah demo besar dan tekanan publik baru bergerak? Tulis salah satu komentar yang viral di platform X. Namun langkah FAM ternyata mendapat sedikit dukungan dari sebagian kecil kalangan politik. Beberapa tokoh partai nasional menyebut tindakan FAM sebagai bentuk keberanian menghadapi kekuatan global yang sering menindas negara Asia kecil. Retorika itu kemudian dijadikan bahan propaganda di media nasional untuk menumbuhkan rasa patriotisme. Kita harus bela maruah Malaysia di pentas antara bangsa, seru seorang anggota parlemen di televisi. Akan tetapi, nada nasionalisme itu tak mampu menutupi fakta bahwa publik sepak bola Malaysia sudah kehilangan kepercayaan pada federasi yang mereka biayai dari uang rakyat. Seiring waktu, tekanan terhadap FAM semakin berat. Dokumen demi dokumen mulai bocor ke media, menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses naturalisasi setidaknya 3 pemain yang kini jadi sorotan. Salah satunya disebut memiliki 2 identitas berbeda di 2 negara, sementara satu lainnya ternyata belum memenuhi masa tinggal minimal sesuai aturan FIFA. Fakta-fakta ini membuat publik semakin geram. Namun FAM tetap ngotot menyebut semua data itu fitnah tanpa dasar hukum. Mereka berjanji akan menyeret siapapun yang menyebarkan informasi tersebut ke pengadilan internasional juga. Kami tidak akan biarkan reputasi Malaysia diinjak-injak oleh berita palsu, kata Ketua Departemen Hukum FAM dalam jumpa pers penuh emosi. Situasi pun menjadi tegang di internal federasi. Beberapa pejabat FAM dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam, sementara sebagian lainnya memilih bungkam dari media. Bocoran dari sumber internal menyebut ada perpecahan antara kubu yang ingin mengakui kesalahan dan melakukan reformasi dengan kubu yang bersikeras melawan balik. Ini seperti perang dingin di dalam FAM. Tidak ada lagi kepercayaan satu sama lain, ungkap seorang staf yang meminta identitasnya disembunyikan. Di luar negeri, langkah FAM menuju jalur hukum internasional menjadi bahan pembicaraan hangat. Di Eropa, media olahraga menilai langkah itu sebagai manuver berisiko tinggi. The Independent menulis, Malaysia tampak seperti kapal yang tenggelam, dan FAM memilih untuk melawan ombak dengan tuntutan hukum internasional. Sementara Marca dari Spanyol menulis dengan nada sinis, sebuah federasi yang berjuang bukan demi kebenaran, tapi demi menyelamatkan muka. Namun, di tengah situasi panas itu, muncul kabar mengejutkan dari sumber FIFA di Zurich. Mereka menyebut bahwa investigasi terhadap FAM telah memasuki tahap akhir dan hasilnya tidak menguntungkan bagi Malaysia. Rumor itu membuat publik semakin tak sabar menunggu keputusan resmi.